Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pembelajaran pertama, sudah masuk jam 8. Pelajaran pertama yaitu tematik ya. Ayo dipersiapkan bukunya. Kita akan masuk ke pelajaran 4 yaitu bahasa Indonesia. Ya, Ibu akan bacakan teksnya. Silahkan kamu simak dan kamu juga ikut membaca di bukunya ya. Oke, memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Sifat malas akan merugikan diri sendiri. Seorang pemalas akan sulit mencari pekerjaan. Hilangkan sifat malas dan mulai sekarang belajar untuk rajin dan tekun. Ayo, yang masih malas kemarin-kemarin, ayo sekarang berubah. Jangan malas untuk belajar. Ikuti pembelajaran dengan benar ya, karena akan merugikan diri sendiri kelak ya. Sekarang dan kelak ya, pasti akan rugi orang yang sangat malasnya ya. Oke, di sini ada cerita anak pemalas dan keledai. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua bersama anaknya. Kehidupan janda tua ini begitu miskin. Dia harus bekerja menenun di usianya yang sudah tua untuk menghidupi dirinya dan anak sematawayangnya. Adapun anak lelakinya adalah anak yang cukup malas. Hingga menginjak usia remaja, anak itu tidak mau bekerja sama sekali. Pekerjaannya hanya bermalas-malasan saja tanpa mau melakukan apapun. Oleh karena itu, ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka. Pada suatu hari, ibunya sakit dan tak bisa bekerja. Bahan makanan di rumah sudah mulai menipis. Melihat hal itu, sang ibu memanggil anaknya. Nak, cobalah untuk belajar bekerja. Carilah pekerjaan agar kamu mulai bisa menghidupi dirimu sendiri ketika ibu tiada, kata sang ibu. Mendengar kata-kata ibunya ini, sang anak menjadi sangat risau. Dia tak ingin ditinggal oleh ibunya. Dia tak ingin hidup sendiri. Baiklah Bu, aku akan berubah dan mulai mencari pekerjaan untuk biaya kita sehari-hari dan biaya berobat untuk ibu, kata anak lelaki itu. Kemudian anak lelaki itu pun pergi mencari pekerjaan. Dia diterima bekerja pada tetangganya untuk membantu memanen padi. Ketika pulang, dia diberi sekeping uang perak. Karena tak terbiasa membawa uang, dia hanya menaruhnya saja di lipatan baju. Dan ketika sampai di rumah, ternyata uang itu sudah hilang karena terjatuh. Melihat hal itu, ibunya lalu berkata, "Tak mengapa, kamu masih belajar. Besok jika kamu mendapat upah lagi, lebih baik kau lebih berhati-hati," kata sang ibu. Anak lelaki itu pun menurut. Dia ingin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya dengan menuruti semua nasihatnya. Pemuda itu telah beberapa kali pindah majikan. Pada suatu saat, anak itu bekerja menggembalakan ternak. Karena suka dengan hasil kerja anak itu, sang pemilik memberinya seekor keledai untuk dibawa pulang. Mengingat nasihat ibunya, anak itu pun berusaha memanggul keledai tersebut. Wah, keledainya dipanggul ya. Meski dengan susah payah, akhirnya tetap dia panggul. Sedangkan posisi keledai meronta-ronta dan menendang-nendang kakinya ke udara. Dalam perjalanan pulang, anak lelaki itu melewati rumah seorang orang yang kaya raya. Orang kaya itu memiliki seorang anak gadis yang cukup cantik, tapi tuli dan bisu. Kata dokter yang menanganinya, anak gadis itu harus tertawa untuk bisa sembuh. Jika dia bisa tertawa, maka semua penyakitnya akan hilang dan menjadi gadis yang normal.
Kata sang ayah berjanji, siapa yang dapat membuat anak gadisnya tertawa, jika laki-laki akan dijadikan suami putrinya. Nah, secara tak sengaja, putri si kaya tersebut sedang berdiri di balik jendela. Melihat tingkah laku anak lelaki yang memanggul keledai tak seperti biasanya, gadis itu menjadi tertawa terbahak-bahak. Dasar orang aneh, keledai kok dipanggul? Hah, kan seharusnya kamu ikat dan kamu tuntun. Nah, kata gadis itu. Mendengar putrinya tertawa dan dapat bicara, membuat hati ayahnya menjadi sangat gembira. Dan untuk memenuhi janjinya, pemuda tersebut dinikahkan dengan putrinya. Dan akhirnya anak yang asalnya pemalas itu kini menjadi orang kaya dan hidup bahagia bersama ibunya dan juga istrinya yang cantik. Nah, itu cerita seorang anak pemalas dan keledai. Jadi, uh, sikap malasnya itu dia tinggalkan dan dia berusaha dengan sebaik-baiknya sehingga dia menemukan hidup yang lebih baik. Ayo kita juga yang masih malas kita berubah ya, berubah, jangan malas, harus rajin. Nah, agar kehidupan kita akan lebih baik kelak. Oke. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan di halaman 107 dan 108. Silahkan kalian baca soalnya ya, lalu kerjakan. Apakah sesuai tidak dengan kehidupan Pancasila kemarin kan? Di bab kemarin mengenai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo hubungkan dengan Pancasila tersebut dari cerita tersebut ya. Kalau sudah selesai mengerjakan, kamu uploadkan di KI 3 Bahasa Indonesia. Oke, kalian pasti bisa, semangat terus belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.